Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itex semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang kedatangan lagi sebuah pasien ya. Ini laptop yang Acer Aspire A314 ya. Ini sudah DDR4, terus prosesornya itu pakai AMD Silver 3050U. Ya, mungkin itu spesifikasinya sedikit ya. Terus memorinya ini 8 maaf. Bawaannya itu yang solder ini 4 GB ya. 4 GB DDR4 2400 T untuk megahertznya atau frekuensinya. Nah, ini keluhannya yang pertama adalah mati ya, mati total. Nah, mungkin memang tidak videokan karena terus terang memang kalau untuk bongkar dan solder dan lain-lain juga memang nggak terlalu bisa. Ini sudah diserahkan ke ahlinya dan beres gitu ya. Ternyata ini mungkin sekedar informasi aja, berbagi informasi, yaitu berasal dari chargernya ya. Nah ini ya, charger ininya ternyata turun naik ya. Jadi nggak bagus lah itunya, si voltasenya, hingga mengakibatkan beberapa IC kena ya. Di antaranya IC power ya, yang di dalam, dan katanya udah diservis gitu ya. Dan udah selesai. Terus ini Mang beli di online 150.000 ya. Cuman kemarin permasalahannya ini kabel ininya nih, kabel utamanya ini tuh ternyata walaupun baru ya mungkin karena kawean ya, ini nggak jalan. Untung ada yang bekas yang dulunya ini memang pakai kabel yang dulunya ya, bawaan charger yang asli ya ini. Dan masuk ke sini alhamdulillah bisa ngecas lah masuk gitu ya. Pertama kali nerima sih memang sudah pusing ya karena ini harus jangan-jangan adapternya yang bermasalah dan harus dikembalikan gitu ya, maka beli online lagi dan lain-lain ya. Untungnya cuma kabel ininya ya, kalau kabel ininya banyak lah, kita tinggal nyari atau beli lagi gitu ya. Jadi memang nggak usah kembaliin dan permasalahan charger terselesaikan lah gitu ya. Itu. Namun selanjutnya si pemiliknya itu bilang bahwa ternyata laptop yang ini tuh lemot banget ya. Pas Mang cek memang ini masih hard disk ya, masih hard disk 1 tera. Terus ya tadi memorinya cuma 4 GB ya. Memorinya 4 GB DDR4. Nah, untuk mengatasi itu Mang beli ini ya. Yang pertama karena kalau lihat spesifikasinya ini ada NVMe-nya ya. Nanti kita bisa lihat sekalian bongkar. Ada NVMe-nya, makanya Mang ini beli yang NVMe yang 512 GB ya, yang Micron. Ini harganya di 400-500 ribuan ya kalau di e-commerce. Rata-rata ya 500 ribuan lah gitu ya. Satu lagi ini memori yang 8 GB 3200 ya. Ini mudah-mudahan support nih ya. Kalau nggak support ya Mang nyari lagi yang frekuensinya sama di 2400 sampai 2600 lah, nggak terlalu jauh dari memori yang disolder ya, sudah tersolder di dalam gitu. Dan kalau menurut spesifikasinya juga ini ada ekspansi untuk memorinya itu bisa ada 1 slot ya. Mungkin bisa ke 8, ke 16 atau 32 ya. Mungkin ya. Ini kebetulan memang pakainya yang 8 GB. Nah, ini yang 512 NVMe generasi 3 ya. NVMe generasi 3 kita coba pasang ya nanti ya. Sekalian kita lihat dalamannya seperti apa. Nah, sebelum itu kita lihat dulu ya kalau booting pakai hard disk seperti apa ya lambatnya. Ini kita coba pasang pakai stopwatch ya di laptop. Oke, kita coba boot ya. Jadi pas Mang nyalain sekalian ini pakai stopwatch dari mulai booting awal sampai ke keluar desktop berapa lama ya. Oke, kita mulai. Ini baru keluar logo ya. Acer. Pokoknya sampai keluar nanti desktop ya. Tampilan desktop berapa lama gitu. Jadi ini bootingnya melalui harddisk yang 1 tera itu ya. Kita lihat perbandingan kalau kita booting pakai harddisk dengan pakai
apa namanya, NPMI nanti. Ini masih ya, pokoknya sampai keluar desktop aja. Nah, ini ya, coba Bang berhentikan, ini sampai keluar desktop. Ini pun masih boot ya. Ini yang apa, start tombol start ini belum keluar. Tapi nggak apa-lah, yang penting keluar desktop. Sudah Bang berhentikan, ini sekitar 2 menitan ya, 1 menit 57 detik untuk waktunya. Itu kalau pakai tadi dengan spesifikasi harddisk 1 tera ya, bootingnya sama memorinya 4 giga gitu. Nah, memang lambat banget sih untuk kondisi sekarang gitu ya, booting selama itu gitu. Booting selama itu. Oke, kita coba bongkar, kita coba pasang ya tadi ya. Ini yang 8 giga sama 512 NVMe ya. Kita coba lihat hasilnya ya. Tentunya kita pas install Windows dan gitu-gitunya mungkin nanti ya nggak ditayangin langsung di sini ya. Coba Mang recap aja lah nanti dari mulai persiapan USB-nya sampai selesai keluar Windows. Oke ya, disimak ya videonya nanti. Oke, ini proses instalasi ya. Ini bootnya dari USB. Ini. Oke, kita tunggu aja prosesnya ya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Karena pakai NVMe ya. Kalau awalnya kan pakai harddisk. Oke. Oke, ini udah selesai ya. Ini Windows sudah terpasang. Sekarang udah pakai Windows 11 di NVMe yang 512 GB ya. Nah, harusnya lebih kenceng sih, tuh kan ininya. Nah, sekarang kita bongkar dulu ya. Oke, ini kebetulan memang udah dibuka ya, karena bekas servis. Ini segalnya juga udah rusak. Saya emang sudah tanyakan, ini nggak apa-apa dibongkar, segalnya nggak apa-apa karena garansinya sudah tidak ada katanya ya. Kita bongkar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 baut yang kita bongkar. Mudah-mudahan nggak ribet lah. Karena ada beberapa yang memorinya tuh di dalam ya. Mudah-mudahan ini enggak ya. Tempat MI-nya dan apa namanya slot memorinya gampang lah diaksesnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak mudah nih kalau Acer nih. Oke, ini kebetulan mudah ya. Mudah dan langsung terlihat. Oke, ini mungkin Mang terangkan ya. Mang terangkan.
Ini hard disk. Nah, hard disknya ya. Oke, ini ya. Tadi ini hard disknya. Terus, ini ya kebetulan slot memorinya ini di sini. Jadi mudah diaksesnya ya, karena ada beberapa yang di dalam gitu. Nah, ini ada satu slot, kita tinggal pasang ya. Tuh, untuk memori. Nah, untuk NVMe ini nih, ada ya. Nah, di sini ya, yang NVMe-nya ada satu slot. Nah, oke. Kita tinggal pasang ya. Oke, kita pasang aja ya. Ini yang 8 GB, mungkin jadi 12 nantinya ya, karena yang disolder ini 4 GB. Ini 3200 ya MHz-nya, mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Kalau ada masalah ya mengganti nanti ke yang 2400 ya. Kalau crash gitu. Udah. Kita pasang NVMe-nya ya. Ini NVMe bisa dua ya, bisa yang panjang seperti ini, bisa juga yang 2240 nih. Yang segini. Kecuali yang pendek banget ya, yang 2230 gitu ya. Atau 2220 mah lupa. Itu tidak bisa kayaknya karena tidak ada dudukan ininya ya. Dudukan untuk baut ininya. Nah, kalau ini udah masuk ya. Oke, kita coba ya. Terus Windows-nya juga tadi ya udah menginstal. Kita coba booting pakai NVMe ya sekarang ya. Jangan dulu pasang bautnya. Dan kita ini lagi ya. Pakai timer lagi. Ini timer. Kita mulai aja ya. Jangan keluar logo ya. Ini biasanya memang agak sedikit lama kayaknya ya, kalau pertama kali boot. Nanti kita coba kalau boot yang kedua kali ya. Ini harusnya lebih cepat. Karena boot pertama kali dia mengenali apa namanya hardware yang ada lah gitu ya. Nah, ini kan udah selesai ya. Udah selesai, bahkan udah keluar ininya logo Windows-nya itu di 57 detik ya. Ya, hampir berkurang 1 menit ya. Nah, apalagi kalau yang kedua ya. Boot yang kedua kita coba. Biasanya harusnya lebih cepat ya. Kita coba matiin dulu ya. Nah, ini apa namanya? Matiin pun cepet harusnya. Oke, ini booting yang kedua ya. Tadi kan yang pertama kali booting di Windows-nya. Kan harusnya lebih cepat ya harusnya. Nah. Oke, nah, ya. Cuma 13 detik ya. Coba 13 detik udah keluar Windows dan desktopnya udah aman ya, kelihatannya 13 detik. Oke, kita lihat spesifikasinya ya. Spesifikasinya tadi kan udah menginstal ya. Oke.
Ini dia ya, kita cek disk PC. Jadi ada dua ya, yang 500 sama 1 tera. Ini hard disk ya, bawaan laptopnya. Ini yang NVMe. Kita cek spesifikasi memori. Ini jadi 12 GB ya, 9 GB usable. Jadi yang apa namanya, yang bawaan 4 GB plus 8 jadi 12. Dan ini aman ya, pakai 3200 nih. Pakai 3200 aman ya. Oke, itu ya apa namanya, hasilnya. Dan memang cukup jauh ya performanya antara sebelum dan sesudah ya, sebelum dan sesudah apa namanya, diinstal lah gitu ya, kalau nggak ditambah memori dan tambah storage-nya. Oke, kita lihat ini ya task manajernya. Ini kira-kira bagian apa yang pemakaiannya tinggi ya. Nah ini memori sekarang udah tinggi sih, aman di cuma 15%. CPU cuma ya sekitaran 1-3% kalau kosong ya. Coba buka browser. Ini browser biasanya agak tinggi. Outputnya berapa? Cuma 20%-an ya, 30% lah. Ya, 20-30% kalau buka browser. Oke, itu ya apa namanya, jadi hasilnya sangat signifikan ya perubahannya dari booting melalui hard disk ke NVMe, terus storage memorinya juga ditambah jadi 12 GB. Harusnya performanya kalau untuk ngetik dan lain-lain gitu ya lebih aman lagi nih, lebih mumpuni lagi lah, lebih nyaman lah gitu ya, nggak bootingnya nggak lemot kayak tadi, terus buka software dan lain juga nggak lemot. Ini nanti mungkin Bang akan tambah beberapa kayak Office dan lain-lain, memang nanti akan sedikit naik storage task manajernya, tapi harusnya aman sih dengan 12 GB dan storage-nya yang sudah NVMe. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya, seperti biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.